Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Mustafa. Ingin menjelaskan materi tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terdiri dari dua jenis, yaitu hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama itu sumber hukum material, adalah sumber hukum yang ditinjau dari aspek asal atau tempat di mana materi atau isi suatu hukum diambil. Menurut B.S. Supromono mengemukakan pendapat bahwa sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum yang terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, yang kedua agama, yang ketiga kebiasaan, dan yang terakhir adalah politik hukum daripada pemerintah. Sedangkan menurut Urters, sumber hukum material yaitu keyakinan hukum individu dan pendapat umum atau public opinion yang menjadi determinal material dalam membentuk hukum dan menentukan isi hukum. Dan sumber-sumber hukum material tata negara adalah Pancasila. Contoh sumber hukum material adalah yang pertama itu kebijakan politik pemerintah sebagai istilah dari kekuatan politik yang berpengaruh dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua ada perkembangan internasional yang memengaruhi pembentukan hukum tata negara. Kemudian materi berikutnya adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang ditinjau dari aspek bentuk aspek bentuk atau cara bagaimana suatu hukum dibuat atau diberlakukan. Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku pada bagian-bagian hukum formil. Undang-undang, konferensi, jurisprudensi, dan traktat. Dan terakhir ada doktrin. Yang pertama, undang-undang. DIM arti formil adalah keputusan penguasaan yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga dapat disebut sebagai undang-undang. Undang-undang DIM arti material adalah keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya, disebut sebagai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Hierarki perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga ada Perpu atau peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, yang kelima ada Perda provinsi. Kemudian konvensi dalam kebiasaan jika tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara berulang-ulang itu adalah contoh aturan dari hukum. Contoh pidato kenegaraan di dalam sidang DPR 16 Agustus, pidato Presiden RAPBN pada pertama bulan Januari. Setiap contoh konvensi nasional upacara pengibaran bendera setiap tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang dijadikan sebagai pedoman hakim lain menyelesaikan perkara yang sama. Contoh jurisprudensi adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang dibuat atau antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Contohnya perjanjian batas maritim Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tahun 1971 dan 1972. Perjanjian ini mengatur tentang batas wilayah antara kedua negara di Laut Timur dan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir ada doktrin, yaitu pandangan atau teori yang dikemukakan oleh ahli hukum mengenai suatu masalah hukum. Contoh dari doktrin adalah Hans Kelsen tentang teori hukum murni atau pure theory of law, yang menyatakan bahwa hukum
adalah sistem norma-norma yang saling berkaitan secara hierarki. Itu dia materi yang saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.